Halo, welcome back to my channel podcast online seller daily life. Kali ini gue mau ceritain ide bisnis lagi nih, masih dalam rangkaian podcast tentang ide bisnis. Nah, episode ini gue mau kasih tahu ide-ide bisnis yang berhubungan dengan dunia fotografi. Gua pernah menjalani hidup sebagai fotografer, jadi dari tahun 2011 mungkin ya, sampai 2017, 18 gitu ya. Lumayan ya, beberapa tahun itu gue menjalani hidup sebagai dunia fotografer. Nah, gue mau sharing nih di podcast episode ini, ide bisnis apa sih yang berhubungan dengan fotografi yang bisa kalian lakukan. Buat kalian yang pengen tahu tentang ide bisnis dunia fotografi, tetap dengerin ya podcast episode ini. Oke, jadi lu udah punya kamera ceritanya ya. Kalau lu udah punya kamera, ya lu udah bisa kerja sebenarnya. Nah, gue mau ceritain nih beberapa ide bisnis yang berhubungan dengan fotografer. Kameranya perlu apa sih sebenarnya? Nah, gue itu dulu start dari kamera SLR ya, karena emang gak bisa sih. Bisa. Wah, gue mau ceritain zaman gue kecil dulu ya, SMA itu gue punya digital kamera kecil, bener-bener cuma berapa ya, 5 megapiksel gitu. Nah itu gue bisa pakai tuh buat motretin temen kelas, terus udah gitu gue bikinin jadi pin. Lucu kan, jadi pin dia ada pin tuh yang bros gitu ya, yang di belakangnya ada penitinya. Nah depannya bisa dikasih foto dia gitu. Jadi kan lucu aja kalau misalnya lo orang mau bertiga gitu bikin pin kelompok gitu atau grup apa gitu. Ya bertiga, tiga di gue fotoin pakai digital kamera kecil, pocket gitu, digital kamera kecil. Udah gitu gue cetak jadi pin. Jadi benar-benar dari kamera kecil aja bisa ya. Nah terus belakangan gue udah kuliah, gue punya SLR, itu juga dipinjemin sih. Nah gue memulai bisnis jadi fotografer wedding. Nah di sini gue perlu invest baterai, karena wedding tuh perlu baterai yang lebih ya, sama memory card lebih, sama flash eksternal. Jadi buat biar fotonya lebih jelas, dan lensa. Jadi gue butuh lensa lucu gitu waktu itu buat biar bagus ya, biar bisa ngeblur. Habis dari fotografer wedding, gue mulai ke fotografer studio. Nah, jadi gue udah bikin studio nih. Gue beli alat lighting, gue beli tripod, terus ada beli trigger lah, softbox, payung, nah kayak gitu-gitu gue pakai tuh buat studio foto. Buat rating apa ya waktu itu ya? Keluarga atau apa gitu, terus fotoin ya konsep-konsep gitu. Nah itu lumayan, modalnya ya paling 2-3 juta lah ya lighting. Tapi lo harus punya studionya ya, jadi ada ruangannya juga dan lain-lain. Terus gue mulai motretin makanan, terus produk, terus dan sampai ke restoran. Nah itu ide-ide bisnis yang bisa kalian pakai kalau kalian mau jadi fotografer. Gimana cara cari kliennya? Lo bikin portfolio deh di Instagram, hard selling, tawar-tawarin deh itu ke customer di Instagram yang jualan. Bahkan bisa juga kerjasama sama GrabFood, GoFood, ShopeeFood gitu ya, motretin restorannya. Nah selain untuk jadi fotografer wedding, fotografer produk, fotografer makanan, kalian juga bisa jadi fotografer baby. Jadi baby itu ternyata punya treatmentnya sendiri dan pasarnya sendiri ya, fotografer bayi baru lahir apalagi itu susah, dan propsnya juga mesti bersih, clean gitu ya, susah tuh. Lightingnya juga nggak boleh yang flash, harus lighting yang continuous. Nah itu temen gue ada jadi fotografer baby.
Terus juga fotografer konser bisa juga. Selain itu juga ada fotografer hewan. Nah, gue pernah tuh motretin hewan. Tapi ini proyek sukarela ya buat namanya Let's Adopt gitu. Jadi hewan-hewan ini gue fotoin warna-warni, lucu deh. Bikin jadi kalender. Itu gue tahun berapa ya, lupa. Nah, itulah kisah ceritanya untuk jadi fotografer. Ide-ide bisnisnya kan banyak ya. Nah, kalau buat jadi fotografer produk, itu kalian perlu invest lighting gak usah gede-gede ya soundboxnya. Kenapa? Karena produk itu kan sebenarnya misalnya kayak jam tangan, lo taruh di atas meja kecil aja udah cukup ya. Yang kalian perlu invest adalah lensa makro. Gue pakai lensa Canon 100 mm makro. Jadi pertamanya itu gue beli yang harganya 2 jutaan, yang seri pertama, yang masih manual, bukan manual, fokusnya lama gitu ya, seri pertama. Wah, tuh gue suka banget tuh, hasilnya bagus, oke kok, bagus juga hasilnya. Terus gue udah ada duit ya, gue beli aja yang L series sekarang, yang ada stabilizer juga, itu juga bagus. Itu habis itu lensa, terus gue perlu invest lighting, invest trigger, softbox, props. Yang paling banyak sih props. Jadi gue kalau jalan-jalan ada props lucu gue beli, ada props lucu gue beli, props bagus gue beli sampai penuh, sampai kadang-kadang nggak kepake juga sih props. Iya, itu sih untuk invest props. Kalau untuk wedding lu butuh, menurut gue ya, lu nggak bisa pakai mirrorless. Kalau makanan sama produk kan ya gue bisa pakai mirrorless tuh udah bagus ya. Cukup lah. Kalau wedding tuh, kalau mirrorless lambat gitu, jadi nggak kekejar momennya, jadi lo harus pakai SLR. Tapi nggak tahu ya, kalau mungkin sekarang mirrorlessnya udah canggih, harusnya sih udah canggih. Dulu gue mirrorlessnya yang lambat sih, mungkin udah canggih kan sekarang. Mirrorless gue juga udah kenceng ya, bisa juga ya. Buat kalian yang pengen nanya-nanya tentang fotografi, propsnya apa aja, kira-kira butuh peralatan fotonya apa aja, kalian boleh kok DM gue di Instagram di @_hellomichael. DM aja, tanya-tanya aja, gue mau motret kucing nih, butuhnya apa aja, nah kayak gitu. Boleh DM aja, feel free kontak gue via Instagram. Thank you ya buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Habis ini gue akan sharing lagi tentang ide bisnis lain. Ya, jangan kemana-mana, tetap tungguin dan dengarkan selalu. Have a nice day guys, bye-bye.